Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Afandi MAG, saya Pipit Imro'atu Marhamah izin mengumpulkan tugas yang berjudul Peradaban Pra-Islam Cina dan India. Peradaban Cina. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina Yugu yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa kekaisaran dinasti Qin. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya, terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era kekaisaran dinasti Tang. Peradaban Lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Sejak masa purba sampai sekarang, peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lain, peradaban Cina ini berkembang di sekitar Lembah Sungai Kuning sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin, dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Kebudayaan Cina kuno identik dengan dinasti Shang, dan kebudayaan Shang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan 1122 sebelum Masehi. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Ada dewa Feng Jiao, yaitu dewa angin, Lei Xing, dewa topan, membarkan sebagai naga besar. Ada Tai Shan atau dewa yang menguasai bukit suci, Hong Po. Setiap tahun dewa ini diberi sesajen. Selanjutnya ada filsafat. Pujangga dari dinasti Chu adalah Kung Fu Si, mengajarkan adat istiadat. Ningsi, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Lao Si, supaya dunia tertib selamanya, siapapun harus mengerjakan Wu Wei atau tidak melakukan apa-apa. Yang keempat, Chuangzi. Ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai jenaka dan tajam tulisannya. Selanjutnya, sistem pertanian. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Selanjutnya ada aksara dan bahasa. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan mempunyai ciri-ciri tersebut. Selanjutnya ada astronomi. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli yang mempelajari ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, sehingga muncul sistem penanggalan.
Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina. Baik, selanjutnya ada peradaban India. India merupakan salah satu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Perkembangan sejarah India terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu Lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Peradaban Lembah Sungai Indus. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Sindu adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 sebelum Masehi. Geografis peradaban Sungai Indus atau Sindu terletak di wilayah Pakistan, peninggalan bangsa Dravida. Sisa-sisa peninggalan berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Selanjutnya ada kepercayaan. Pertama, pemujaan terhadap dewa. Lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi. Dewa alam adalah dewi yang menjadi pusat pemujaan dari kepercayaan politeisme. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa-dewi, terutama Dewi Ibu. Selanjutnya ada pemujaan terhadap hewan-hewan yang bentuknya setengah manusia dan setengah hewan. Hewan yang dianggap sebagai penjaga kota, yaitu hewan bertanduk. Hewan-hewan yang terdapat di alam, seperti gajah, singa, dan lain-lain. Pemujaan terhadap pohon, api, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan kota, berupa kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Peraturan tentang tata kota dipatuhi oleh penduduknya dengan baik. Sistem pertanian dan pengairan. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Tinggalan kebudayaan. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan dua buah tarso atau arca yang telah hilang kepalanya. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambar ya. Peradaban lembah Sungai Gangga. Lembah Sungai Gangga terletak antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Windakeda. Sungai itu bermata air di pegunungan Himalaya dan mengalir melalui kota-kota besar seperti Delhi, Agra, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kepercayaan. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Waisya. Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Waisya sebagai dewa perusak atau pembinasa. Adapun dewa-dewa yang lain, yang pertama Dewi Saraswati, Dewi
pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua, Dewi Laksmi atau Dewi Kecantikan dan Kebahagiaan. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berisi 3 ranjang. Vitanya Pitaka berisi ajaran khotbah Sang Buddha. Sutratana Pitaka berisi keterangan dan percakapan Buddha. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sindu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I. 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Selanjutnya ada kebudayaan. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Shanta dibangun. Daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Bibit Imro'atu Marhamah dari kelas PAIA semester 3. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.